Oke, jadi gini, kamu lagi cari cara buat nambah penghasilan dan sukses secara finansial? Hari ini, saya bakal bocorin 10 aset terbaik yang bisa bantu kamu menghasilkan uang dan bangun kekayaan jangka panjang. Mau kamu udah jago investasi atau baru mulai, aset-aset ini dijamin bisa kasih return yang menggiurkan. Siap-siap ya, kita bakal bahas cara pintar biar uangmu kerja buat kamu. Pernah denger nggak, kalau kamu nggak cari cara buat dapetin uang pas tidur, kamu harus kerja keras seumur hidup. Buat kebanyakan orang, cari duit di luar kerjaan. Yang mana waktu kamu ditukar sama uang, kayak mimpi atau sesuatu yang susah banget dicapai. Tapi, orang kaya paham banget, ada banyak cara buat menghasilkan uang. Rahasia terbesar mereka bikin atau punya aset berkualitas tinggi yang terus ngasih duit, terus dipakai buat beli aset lagi. Aset itu apa sih? Sederhananya, aset adalah properti, bisa fisik atau enggak, yang menghasilkan uang seiring waktu, nilainya naik, dan bikin penghasilan kita bertambah. Di video ini, saya bakal jelasin 10 aset yang bisa bikin kamu kaya. Kalau tertarik sama edukasi finansial, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, aset pertama, saham pertumbuhan, growth shares. Saham pertumbuhan itu kayak beli kepemilikan sebagian di suatu perusahaan. Jadi, kalau kamu beli saham, kamu jadi pemilik kecil perusahaan itu. Contohnya, perusahaan kayak Apple, Tesla, Amazon, atau Google yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek. Perusahaan swasta kayak supermarket lokal juga bisa ngeluarin saham. Biasanya waktu mereka butuh modal buat ekspansi. Gimana cara kerjanya? Misalnya, supermarket A lagi lancar bisnisnya dan pengen buka cabang baru. Pemiliknya memilih IPO, Initial Public Offering, di bursa saham. Nilai perusahaannya 1 juta, dan dia ngeluarin 100.000 saham. Artinya, harga per sahamnya 10 kali. Nah, kalau Emma percaya sama potensi perusahaan ini, dan beli 10.000 saham, total 100.000, dia punya 10% kepemilikan. 10 tahun kemudian, perusahaan berkembang pesat, dan harga saham naik jadi $100 per lembar. Kalau Emma jual sahamnya, duitnya bisa jadi 10 juta. Untung 900%. Tapi ingat, harga saham bisa naik turun tiap hari tergantung permintaan dan penawaran. Contoh investor sukses di bidang ini, Warren Buffett. Dia kaya raya berkat beli saham perusahaan kayak Coca-Cola dan tahan bertahun-tahun. Aset kedua, saham dividen. Selain saham pertumbuhan, ada saham yang bagi-bagi dividen. Biasanya dibayar tiap 3 bulan. Contohnya, perusahaan gadget yang bagi dividen 17 per saham per tahun. Kalau harga sahamnya 100, returnnya 7%. Misal William punya 10.000 saham, dia dapat $70.000 per tahun, dibagi 4 kas bayar. Ini jadi passive income, sambil dia tetap pegang saham yang nilainya bisa naik lagi. Aset ketiga, reksadana indeks atau ETF, return pasar saham AEC, rata-rata 8-10% per tahun. Jauh lebih tinggi dari bunga bank. Tapi gimana kalau kamu nggak bisa beli semua saham? Jawabannya, investasi di reksadana indeks atau ETF. Reksadana indeks ini nyontoh kinerja indeks kayak S&P 500, mementim 100 perusahaan terbesar ICOS, atau Nasdaq, perusahaan teknologi. ETF lebih fleksibel karena bisa dibeli kayak saham biasa, dan bisa lacak sektor tertentu. Contoh, energi. John Bogle, pendiri Vanguard, sukses banget dengan strategi ini. Dia bikin reksadana indeks pertama yang ngikutin S&P 500 dan terbukti lebih efektif dari reksadana aktif yang mahal. Aset keempat, reksadana aktif. Kalau reksadana aktif, manajer investasi bakal pilih saham-saham unggul buat dikelola. Tapi, ini lebih mahal karena ada fee manajemen, dan risikonya lebih tinggi karena keputusan bergantung pada skill manajernya. Cocok buat yang percaya sama keahlian orang lain. Aset kelima, Bitcoin and Crypto. Bitcoin populer karena jumlahnya terbatas, cuma 21,4 juta koin, beda sama uang kertas yang bisa dicetak terus. Harganya emang fluktuatif, tapi banyak yang prediksi bakal tembus 100.000. Investasi ini high risk, jadi cuma buat yang siap kehilangan duit. Cara belinya bisa lewat exchange, ETF, atau pinjemin Bitcoin buat dapat bunga. Aset keenam, obligasi. Obligasi itu kayak pinjemin duit ke perusahaan atau pemerintah, terus dapat bunga. Contoh, Kota Madrid ngeluarin obligasi 1/20 dengan bunga 5% per tahun selama 10 tahun. Tiap tahun dapat 50 dan akhirnya modal balik. Risikonya, kalau peminjam bangkrut, bisa gagal bayar. Makanya, obligasi pemerintah biasanya lebih aman. Aset ketujuh, properti tetap jadi favorit orang kaya buat passive income. Keuntungannya dari sewa dan kenaikan harga. Tapi perlu modal besar, perawatan,
dan waktu lama kalau mau jual. Tipsnya, cari properti under value, renovasi, lalu sewa atau jual. Robert Kiyosaki aja bilang properti adalah investasi favoritnya. Aset ke-8, bisnis, bikin bisnis sendiri, atau patungan punya potensi besar. Nggak harus langsung besar, mulai dari kecil, tapi punya visi jangka panjang. Contoh bisnis, jualan online, bengkel, developer software, atau restoran. Kuncinya passion, kreativitas, dan manajemen keuangan yang baik. Aset ke-9, aset digital berkat teknologi. Sekarang kamu bisa jual produk digital kayak kursus online, e-book, atau musik. Contoh, seminar programming online yang diikuti 100.000 orang bisa hasilkan 10.000 duo dalam 2 jam. Rekamannya bisa dijual lagi, jadi penghasilan pasif. Aset ke-10, edukasi finansial. Paham cara kerja uang adalah aset paling berharga. Kamu harus ngerti cara nabung, investasi, keluar utang, sampai manfaat pajak. Pengetahuan ini bikin kamu bisa ambil keputusan finansial yang tepat. Catatan, semua aset bisa turun nilainya karena faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, atau suku bunga. Video ini cuma edukasi, bukan saran investasi. Kalau mau tahu 5 kebiasaan orang kaya biar tetap kaya, tonton video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan kasih komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video